Salam podcast Eksposisi M116, kita akan belajar apa yang dimaksud dengan Minggu Palma. Minggu Palma adalah hari merayakan masuknya Yesus ke Yerusalem satu minggu sebelum kebangkitannya, Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saat Yesus memasuki kota suci, hampir mencapai puncak perjalanan panjang menuju Golgota, ia datang untuk menyelamatkan yang terhilang, Lukas 19 ayat yang ke-10. Dan sekaranglah waktunya, inilah tempatnya untuk mengamankan keselamatan itu. Minggu Palem menandai dimulainya apa yang sering disebut sebagai Minggu Sengsara, 7 hari terakhir pelayanan Yesus di bumi. Minggu Palem dimulai dengan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan melewati Bukit Zaitun. Tuhan mengutus dua muridnya lebih dulu ke desa Betfage yang mencari binatang untuk ditunggangi. Mereka menemukan keledai yang belum dijinakan dan anaknya, seperti yang Yesus katakan akan mereka lakukan. Lukas 19 ayat 29 sampai 30. Ketika mereka melepaskan keledai itu, pemiliknya mulai menanyai mereka. Para murid menanggapinya dengan jawaban yang Yesus berikan, Tuhan memerlukannya. Lukas 19 ayat 31 sampai 34. Hebatnya para pemiliknya merasa puas dengan jawaban itu dan membiarkan para murid pergi. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu meletakkan pakaian mereka di atas keledai itu dan membantu Yesus naik ke atasnya. Lukas 19 ayat 35. Ketika Yesus naik ke Yerusalem, banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Orang-orang banyak itu mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Yang tidak mereka mengerti adalah bahwa belum saatnya untuk mendirikan kerajaan, meskipun Yesus telah mencoba memberitahu mereka demikian. Lukas 19 ayat 11 sampai 12, tindakan orang banyak di sepanjang jalan memunculkan nama Minggu Palem. Sejumlah besar orang banyak membentangkan jubah mereka di jalan, sementara yang lain memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Matius 21 ayat ke-8. Dengan menaburkan jubah mereka di jalan, orang-orang memberikan Yesus perlakuan kerajaan. Raja Yehu diberi kehormatan yang sama pada penobatannya. 2 Raja-Raja 9 ayat 13. Yohanes mencatat rincian bahwa ranting-ranting yang mereka potong berasal dari pohon palem. Yohanes 12 ayat 13. Pada hari Minggu Palem pertama, orang-orang juga menghormati Yesus secara lisan. Orang banyak yang berjalan di depannya dan mereka mengikutinya dengan bersorak-sorak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di sorga yang maha tinggi. Matius 21 ayat ke-9. Dalam pujian mereka kepada Yesus, orang banyak Yahudi mengutip Mazmur 118 ayat 25 sampai ke 26. Sebuah nubuatan yang diakui tentang Kristus, kiasan terhadap Mazmur mesianik memancing kemarahan daripada pemimpin agama yang hadir. Beberapa orang Farisi di antara mereka banyak yang berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Lukas 19 ayat 39. Namun Yesus tidak melihat perlunya menegur mereka yang mengatakan kebenaran. Dia menjawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Lukas 19 ayat yang ke-40. Sekitar 450 sampai 500 tahun setelah sebelum kedatangan Yesus ke Yerusalem, Nabi Zakaria telah menubuatkan peristiwa yang sekarang kita sebut Minggu Palem. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putih Sion, bersorak-sorak hai putih Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, seorang yang adil dan menang, seorang yang lemah lembut dan mengendari seekor keledai muda." Zakaria 9 ayat ke-9. Nubuat ini digenapi dalam setiap hal, dan itu memang saat yang bersuka cita, saat Yerusalem menyambut raja mereka. Sayangnya perayaan itu tidak berlangsung lama. Orang banyak mencari Mesias yang akan menyelamatkan mereka secara politik dan membebaskan mereka secara nasional. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan mereka secara rohani. Hal yang terpenting dari kebutuhan utama umat manusia adalah keselamatan rohani, bukan keselamatan politik, budaya, dan nasional. Bahkan ketika orang banyak yang tidak mengenakan mantel melambaikan daun palem dan bersorak kegirangan, mereka kehilangan alasan sebenarnya untuk kehadiran Yesus. Mereka tidak dapat melihat atau memahami salib. Itulah sebabnya ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya dan berkata, "Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang dapat mendatangkan damai sejahtera bagimu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu. Akan datang harinya ketika musuhmu tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak menyadari saat ketika Allah datang kepadamu." Lukas 19 ayat 41 sampai dengan ke-44 adalah hal yang tragis untuk melihat juru selamat tetapi tidak mengenalinya sebagaimana adanya.
Akan datang suatu hari ketika Lut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2:10 sampai dengan ke-11. Penyembahan akan menjadi nyata saat itu. Yohanes juga mencatat sebuah adegan di surga yang menampilkan perayaan abadi atas Tuhan yang telah bangkit. Lihatlah suatu kumpulan besar yang orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, bangsa, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tata, di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7:9. Penekanannya ditambahkan, orang-orang kudus yang membawa daun-daun palem itu akan berseru keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Ayat ke-10, dan siapakah yang dapat mengukur jumlah sukacita mereka. Shalom, salam podcast M116.